Pada 23 November 1947, puluhan orang meninggal karena disekap di sebuah gerbong kereta yang berangkat dari stasiun Bondowoso. Beliau yang ada di dalam gerbong adalah para pejuang Republik Indonesia yang ditangkap para serdadu Belanda. Peristiwa ini kemudian dikenang dengan sebutan tragedi Gerbong Maut Bondowoso. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah kemerdekaan Indonesia ya teman-teman. Salah satunya ya yang merangkainya kan adalah peristiwa tentang ada agresi militer dan lain sebagainya. Nah ini setelah agresi militer Belanda I, yaitu tentang Gerbong Maut Bondowoso. Bagaimana tragedinya, awal mulanya seperti apa, kita akan lanjutkan ceritanya. Jadi pada tahun 1947, berbulan-bulan setelah tragedi agresi militer Belanda I, kekuatan senjata Belanda pada waktu itu memang sangat canggih teman-teman. Akhirnya memberikan pukulan yang menyakitkan bagi tentara Republik Indonesia. Salah satu pasukan yang tak kuasa menahan gempuran tentara Belanda ini adalah pasukan yang bernama Semut Merah. Salah satu anggotanya yang bernama Bungkus, ini pada waktu itu pengakuan dari Bungkus kepada Ben Anderson dalam jurnal berjudul The World of Sergeant Mayor Bungkus. Judulnya ini To Interview with Benedict Anderson and Arif Jati. Terdapat banyak pasukan Republik Indonesia yang terbunuh, sementara mereka yang selamat harus mengungsi ke daerah pegunungan. Pada waktu itu Belanda ini membabat habis pasukan Republik Indonesia dengan menangkap laskar TRI maupun gerakan bawah tanah. Dan bahkan orang yang dicurigai membantu perlawanan perang gerilya juga turut ditangkap. Dengan begitu jumlah tahanan yang berada di dalam penjara ini kan akhirnya melebihi batas atau over capacity. Sehingga pada waktu itu Belanda ini berencana untuk memindahkan tahanan dari penjara Bondowoso ke penjara Surabaya. Namun pada waktu itu tahanan yang dipindahkan ini hanya tahanan yang berperan penting dalam perlawanan gerilya dan termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Disebutkan dalam buku sejarah Revolusi Kemerdekaan di Jawa Timur tahun 1991 diceritakan bahwa di antara banyak pejuang yang tertangkap ini adalah Bungkus Wari teman-teman, seorang komandan polisi Maesan Bondowoso ya. Ini turut tertangkap sebab terdapat laporan dari orang Indonesia yang merupakan mata-mata Belanda. Jadi beliau ini digiring ke kantor keamanan. Kantor keamanannya ini bahasanya Belanda atau biasa disingkat dengan VDMB pada tanggal 14 November 1947. Nah, VDMB ini termasuk dalam badan intelijen yang terkenal dengan penanganannya ini sangat keras teman-teman. Jadi setelah pendudukan Belanda, pemuda ini diharuskan mundur dan melanjutkan perjuangan mereka dengan cara perang bergerilya teman-teman. Pada waktu itu pemuda dan para pejuang ini tidak menyerah begitu saja. Jadi para pemuda, para pejuang ini hampir setiap malam mereka meluncurkan serangan ke markas VDMB. Sehingga waktu itu persediaan peluru mereka ini semakin menipis. Hal inilah yang mendorong pada waktu itu Bapak Singgi, ini pemimpin Barisan Pemberontak Indonesia, mengadakan kontak ataupun hubungan dengan mereka untuk mendapatkan bantuan peluru teman-teman. Jadi pada tanggal 20 September 1947, Bapak Singgi melakukan pembagian peluru kepada para kawan-kawan teman-teman. Kawan-kawan pejuang di sini maksudnya ya. Waktu itu dia melakukan pembagian peluru ini di halaman rumahnya. Nah, karena ketahuan Belanda, akhirnya Belanda ini mengepung rumah beliau dan menangkap Bapak Singgi dan kawan-kawan pejuang. Sejak saat itulah beliau-beliau ini mendapatkan siksaan yang bertubi-tubi. Bahkan Bapak Singgi, pentolannya ini tidak langsung dibawa menuju penjara Bondowoso, melainkan disekap dulu di dalam WC selama berhari-hari. Setelah dirasa cukup nih ya, baru Bapak Singgi disatukan dengan banyak tawanan lainnya di dalam penjara Bondowoso. Jadi pada tanggal 22 November 1947, Belanda ini ingin merealisasikan rencananya untuk memindahkan beberapa tawanan ke penjara Surabaya karena penjara Bondowoso ini sudah penuh. Jadi pada waktu itu beberapa tawanan ini sibuk berkemas
tanpa mengetahui beliau-beliau ini akan dibawa kemana oleh Belanda. Beliau-beliau ini yang di penjara ini tidak tahu akan dipindahkan kemana. Nah, di hari itu pula berkumpul sanak saudara mereka untuk menjenguk dari kejauhan. Disebutkan juga dalam buku Monumen Perjuangan Jawa Timur tahun 1986 disebutkan bahwa Belanda ini membatalkan pemindahan di hari tersebut, yaitu pada tanggal 22, karena waktu itu menghindarkan adanya pertemuan antara tawanan dengan keluarga mereka. Karena disangkanya Belanda ini akan sangat berbahaya jika keluarga dan para tawanan ini bertemu. Jadi beliau-beliau yang ditawan oleh Belanda ini masih diberi makan, teman-teman. Alhamdulillah ya. Ini sampai Sabtu sore pada tanggal 22 November 1947. Ini kayaknya terakhir beliau diberi makan. Karena keesokan harinya sudah berbeda lagi, teman-teman. Judulnya keesokan harinya adalah Neraka dalam Gerbong. Jadi pada tanggal 23 November 1947 ini sudah berganti hari menjadi hari Minggu. Sekitar subuh itu ya, jam 5.15, para tawanan ini dikeluarkan dari sel masing-masing, teman-teman. Dikeluarkannya waktu itu subuh kan ya, jam 5. Tetapi pada waktu itu dibangunkan oleh Belanda ini tengah malam sekitar jam 1. Jadi bayangkan saja mereka tidur hanya sebentar ya, langsung dibangunkan. Nah, waktu itu Komandan VDMB, Letnan 2 Manerer J. van den Dorpe, ini memerintahkan mereka keluar dan berbaris 4-4 di halaman penjara Bondowoso. Jadi berdasarkan surat yang ditulis Letnan 2 van den Dorpe, para tawanan ini akan dikirim ke penjara Surabaya. Hal ini dilakukan demi kepentingan pemeriksaan untuk pencegahan, penanggulangan, perbuatan ataupun untuk pencegahan usaha melarikan diri para tawanan, teman-teman, karena memang sangat sudah membludak penjara di Bondowoso. Jadi pada waktu itu sekitar setengah 6 pagi para tawanan yang berjumlah 100 orang ini digiring ke stasiun Bondowoso. Di stasiun ini telah menunggu 3 buah gerbong barang. Coba bisa dibayangkan dari awal, gerbongnya adalah gerbong barang, bukan gerbong penumpang. Nah, gerbong barang ini dikhususkan untuk mengangkut para tawanan ini ya, yang berjumlah 100 orang. Nah, para tawanan ini langsung diperintah untuk memasuki gerbong-gerbong tersebut tanpa diberi kesempatan sama sekali untuk makan pagi, sarapan, atau lain sebagainya. Ya, tentu saja mereka juga dijaga dan dikawal ketat para serdadu Belanda. Bisa dibayangkan, teman-teman, gerbong-gerbong ini yang terdapat 3 gerbong ini berukuran kecil dan tertutup rapat dengan seng karena gerbong barang diisi. Jadi 3 gerbong diisi 100 orang. Nah, nyaris tidak ada ventilasi di dalamnya. 3 gerbong ini berisi sekitar 30-an orang. Dan harusnya ada yang lebih banyak karena jumlah orang yang akan dipindahkan adalah 100 orang. Dan konon katanya jumlah yang terbanyak itu di dalam gerbong pertama, teman-teman. Nah, gerbong pertama ini bernomor registrasi GR5769, sedangkan gerbong kedua dan ketiga ini bernomor registrasi GR4416 dan GR10152. Sampai di situ kan sudah dimasukkan pukul setengah 6, teman-teman. Tetapi mereka ini, beliau-beliau ini tidak langsung diberangkatkan, melainkan menunggu dulu 2 jam. Jadi sekitar jam setengah 8 kereta mulai berangkat. Pada waktu itu kereta berangkat ini masih pagi hari. Jadi semua masih baik-baik saja bagi para tawanan, karena udara pun masih segar ya, teman-teman. Nah, menjelang siang ketika matahari sudah mendekati titik tertinggi ya, teman-teman, kalau misalkan kita ya pas di atas kepala, ini penderitaan bagi para tawanan dimulai. Di gerbong pertama, seperti yang sudah saya sebutkan, dengan jumlah tawanan terbanyak, beberapa tawanan ini sudah tak merasakan udara segar lagi untuk bernapas. Karbon dioksida dari napas buang tawanan lain ini harus mereka hirup, teman-teman. Nah, situasi ini sangat menyiksa. Sementara panas terik matahari terserap di seng yang menutupi gerbong karena hampir tidak ada ventilasi. Udara, suhu panas ini sampai mendekati puncaknya, teman-teman. Kalau air ya sudah mendidih. Korban ini mulai berjatuhan ketika kereta ini baru memasuki di stasiun Kalisat. Ini ke sekitar jam 11, teman-teman. Waktu itu dilaporkan 6 tawanan sudah meninggal terlebih dahulu. Innalillahi. Nah, ketika para tawanan ini kemudian menggedor-gedor gerbong untuk meminta tolong,
serdadu Belanda yang mengawal ini hanya bilang teman-teman, pada waktu itu para tawanan ini meminta air ya, ataupun mungkin dibukakan pintunya sedikit gitu ya, biar ada udara segar yang masuk. Tapi para pengawal Belanda ini hanya bilang teman-teman, air dan angin tidak ada di sini. Yang ada itu hanyalah senapan dan peluru. Bayangkan saja, mereka ini sangat kejam. Nah, saat singgah di stasiun Jember, jumlah korban ini menjadi 12 orang teman-teman. Nah, ketika itu gerbong-gerbong ini dijemur dulu di bawah terik matahari sekitar 3 jam. Jadi tidak langsung jalan. Panas, pengap, haus, pastinya sangat dirasakan oleh para beliau-beliau ini ya teman-teman. Dan pada waktu itu mohon maaf, hanya air kencing saja yang paling mungkin untuk disesap guna menawarkan dahaga di kerongkongan para tawanan. Nah, setelah kereta berjalan lagi, alhamdulillah hujan lebat di sekitar stasiun Klaka ini menjadi sedikit oase bagi beliau-beliau ini yang masih bertahan di dalam gerbong maut tersebut. Tubuh beliau ini sudah menjadi lebih segar, namun ya tetap pengap, lapar, haus masih bersama mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berdoa pada waktu itu. Sesampainya di stasiun Probolinggo, para tawanan ini kembali menggedor-gedor gerbong. Dan kali ini lebih keras dari sebelumnya teman-teman. Mereka ini menjerit-jerit, suara mereka sudah menjadi purau, lengking. Bahkan pada waktu itu banyak dari mereka yang sudah berteriak bahwa banyak orang yang sudah meninggal. Lebih dari 30 orang tawanan sudah meninggal. Para perdadu Belanda yang mendengar hal tersebut tidak memikirkan hal itu sama sekali teman-teman. Mereka ini tidak peduli, bahkan ada salah satu serdadu yang mengawal pada waktu itu ini bilang bahwa biar mereka yang meninggal semua, saya lebih senang daripada mereka ada yang masih hidup. Waktu itu kereta terus berjalan, setelah 15 jam tersiksa di dalam gerbong maut. Akhirnya para pejuang pun tiba di stasiun terakhir, di stasiun Wonokromo. Pada waktu itu korbannya dikabarkan ya teman-teman, yaitu 46 orang. Nah, ini tercatat dalam buku Monumen Perjuangan Jawa Timur 1986. Para tawanan yang masih hidup ini disuruh untuk mengumpulkan korban-korban yang telah gugur teman-teman. Jadi terdapat 46 orang yang meninggal dunia, 12 orang sakit parah, 30 orang yang lemas tak berdaya, serta hanya 12 orang saja yang dapat dikatakan sehat. Dari 46 orang yang meninggal dunia ini terdapat 30 orang yang berada dalam gerbong ketiga GR 10152 yang meninggal dunia. Sebab gerbong ketiga ini ternyata gerbong baru teman-teman. Jadi gerbongnya ini masih baru, masih fresh, masih istilahnya tidak ada celah sedikit pun, tidak ada karat sedikit pun yang dapat dimasuki air ataupun udara. Nah, mirisnya di sini teman-teman yang menjadi sedihnya, jadi para tawanan yang masih hidup kan disuruh mengangkut korban-korban yang sudah meninggal. Beliau-beliau ini harus berhati-hati dalam mengangkat korban yang sudah meninggal ke truk yang berada di luar peron dari kereta ya teman-teman. Sebab daging korban ini sudah mengelekupas akibat matang di dalam gerbong tersebut. Korban-korban ini akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Karangmenjangan Surabaya, serta tawanan yang masih hidup kembali ditahan di penjara Bubutan Surabaya pada Loksusus nomor 6. Karena pada waktu itu tujuannya dibawa ke Surabaya adalah dipindahkan penjara. Jadi ceritanya seperti itu teman-teman. Sungguh berat sekali perjuangan para pejuang kemerdekaan dalam mempertahankan ya teman-teman, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.